Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Vivu Channel. Dalam konten kali ini kita akan mengenal dan membahas si hewan yang berumur panjang, yaitu kura-kura. Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki 4 yang termasuk golongan reptil, bangsa hewan yang disebut atau ordo Testudinata. Khas dan mudah dikenali dengan adanya rumah atau batok yang keras dan kaku. Batok kura-kura ini terdiri dari 2 bagian. Bagian atas yang menutupi punggung disebut karapas atau sarapase, dan bagian bawah atau ventral disebut plastron. Kemudian, setiap bagiannya terdiri dari 2 lapis. Lapis luar umumnya berupa sisik besar dan keras dan tersusun seperti genting. Sementara lapis bagian dalam berupa lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat seperti tempurung. Perkecualian terdapat pada kelompok labi-labi dan jenis penyu belimbing yang lapis luarnya tidak bersisik dan digantikan lapisan kulit di bagian luar tempurung tulangnya. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal 3 kelompok hewan yang termasuk bangsa ini, ialah penyu, labi-labi atau bulus, dan kura-kura. Dalam bahasa Inggris dibedakan lagi antara kura-kura darat dan kura-kura air tawar. Kura-kura darat yaitu land tortoises dan kura-kura air tawar freshwater tortoises. Dan jika secara umum kura-kura dalam bahasa Inggrisnya itu turtle. Kura-kura hidup di berbagai tempat, mulai daerah gurun, padang rumput, hutan, rawa, sungai, dan laut. Sebagian jenisnya hidup sepenuhnya akuatik, baik di air tawar maupun di lautan. Kura-kura ada yang bersifat pemakan tumbuhan atau herbivora, pemakan daging atau karnivora, atau campuran omnivora. Kura-kura tidak memiliki gigi. Akan tetapi, perkerasan tulang di moncong kura-kura sanggup memotong apa saja yang menjadi makanannya. Ukuran tubuh kura-kura bermacam-macam, ada yang kecil dan juga ada yang besar. Biasanya ditunjukkan dengan panjang karapasnya atau sarapase length. Kura-kura terbesar adalah penyu belimbing, yang karapasnya dapat mencapai panjang 300 cm. Labi-labi terbesar adalah labi-labi moncong babi dengan panjang karapas sekitar 0,7 meter. Sementara kura-kura raksasa yaitu Galapagos panjangnya dapat melebihi 0,7 meter. Sedangkan yang terkecil adalah kura-kura mini dari Afrika Selatan yang panjang karapasnya tidak melebihi 8 cm. Kura-kura secara tradisional merupakan hewan yang akrab dengan manusia. Mitologi Hindu menyebutkan bahwa bumi ini disangga oleh 4 ekor kura-kura. Demikian pula kisah kuno Adiparwa menceritakan bahwa kura-kura raksasa berperan penting menyangga gunung yang diputar dan digunakan untuk mengaduk lautan dalam mencari tirta amerta. Labi-labi juga menjadi hewan yang disucikan, sehingga kerap dipelihara di kolam-kolam atau tempat suci lainnya
Karena itu, lukisan kura-kura kadang-kadang muncul pada relief candi atau makam. Pada sisi yang lain, daging kura-kura dan penyu telah sejak lama dikenal sebagai makanan yang lezat. Beribu-ribu ekor labi-labi, kura-kura dan penyu, terutama penyu hijau, berakhir hidupnya setiap tahun di dapur restoran. Demikian pula nasib telur-telurnya, banyak yang akhirnya menjadi santapan manusia. Sejenis penyu, yakni penyu sisik, diburu orang untuk diambil sisiknya yang indah sebagai bahan perhiasan. Bersama penyu sisik, beberapa jenis penyu yang lain juga kerap dibunuh dan dikeringkan untuk dijadikan hiasan dinding. Di samping itu, banyak jenis kura-kura yang ditangkapi untuk diperdagangkan sebagai hewan timbangan atau peliharaan, baik karena keindahan warnanya, keunikannya, atau ironisnya kelangkaannya. Beberapa jenis dapat mencapai harga yang sangat mahal. Tekanan yang tinggi dan terus-menerus ini telah menurunkan banyak populasi kura-kura ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Apalagi, kebanyakan habitat alaminya di sungai-sungai dan rawa telah turut rusak akibat aktivitas manusia. Pada pihak lain, perkembangan populasi kura-kura amat lambat dan kebanyakan malah belum diketahui sifat-sifat dan kebiasaannya. Oleh sebab itu, tindakan konservasi bagi hewan ini amat diperlukan. Dari semua bangsa kura-kura, hanya penyu yang telah dilindungi dengan cukup baik di Indonesia. Hampir semua jenis telah dilindungi oleh undang-undang. Banyak pantai penelur penyu yang telah dimasukkan ke dalam kawasan yang dilindungi, seperti misalnya Pantai Sukamadi di Jawa Timur dan Pantai Jamursba Medi di Papua. Meski demikian, penangkapan penyu dan pengambilan telurnya masih juga berlangsung secara ilegal dan sulit dihentikan. Rahasia panjang umur kura-kura. Hal ini menjadi perhatian besar bagi para ilmuwan yang ingin juga mencari rahasia dari panjangnya umur kura-kura raksasa. Prediksi awal dari para ilmuwan tentu dari gaya hidup serba pelan yang diusung para kura-kura ini. Namun hal tersebut memang sulit disanggah. Kura-kura raksasa yang memiliki metabolisme yang sangat lambat tentu membakar energi dalam jumlah yang lebih rendah ketimbang binatang lain yang lebih kecil dan lebih cepat. Di tahun 1908, fisiologis bernama Max Rubner memperkenalkan teori rasio hidup yang merupakan perbandingan terbalik antara metabolisme dan angka harapan hidup. Jadi, jika metabolisme cepat, angka harapan hidup akan turun. Namun, hal ini banyak diperdebatkan oleh para ilmuwan, dan ilmuwan masih mencari hubungan yang lebih pasti antara metabolisme dan panjangnya umur. Munculnya prediksi bahwa metabolisme ternyata dihubung-hubungkan dengan terciptanya radikal bebas yang merupakan molekul tak stabil yang bisa merusak sel. Yang kedua, perilaku reproduksi juga jadi faktor. Perilaku reproduksi serta bentuk mereka juga digadang-gadang sebagai pemicu panjangnya umur. Bentuk mereka yang besar, terlindungi oleh tempurung yang kuat, serta secara geografis hanya hidup di pulau tertentu, membuat kura-kura memiliki predator yang akan membangsanya. Karena spesies mereka terjaga dari predator pula, mereka juga santai dalam hal reproduksi. Kura-kura raksasa menjaga cadangan sumber daya biologisnya dan menjaga mereka tetap hidup. Semua teori ini memiliki kelemahan dan pertanyaan yang tak terjawab. Namun, para ilmuwan percaya bahwa kombinasi dari faktor biologis dan faktor evolusilah yang membuat kura raksasa bisa tetap hidup panjang umur hingga di era sekarang. Hal ini tentu jauh dari klaim bahwa
kura-kura memiliki gen ajaib yang ingin dicari oleh para ilmuwan dan diterapkan di manusia. Demikianlah pengenalan dan pembahasan kami mengenai kura-kura si umur panjang. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.